Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan salah satu subscriber ya, tentang menyelam. Sebetulnya menyelam ini, kalau kalian menyelam di kolam renang sama menyelam di laut itu berbeda. Makanya ketika dia menanyakan bagaimana cara menyelam, itu saya tanya dulu menyelamnya di laut atau di kolam gitu. Oke, ternyata dia menyelamnya di laut. Nah, selama ini kan saya belum pernah membahas tentang menyelam di laut. Oke ya, pertanyaannya dia itu ada 3 ya. Yang pertama, kenapa setiap kali dia mau menyelam kok mengambang terus gitu, susah untuk turun ya. Terus pertanyaan yang kedua, dia itu nanya kenapa telinganya sakit ketika dia berusaha menyelam di kedalaman 2-3 meter, telinganya sakit. Kemudian yang ketiga, ketika dia menyelam di kedalaman ini kayaknya udah 3 meter ya, itu matanya itu katanya bola matanya tuh terasa kayak ketarik gitu. Nah, ini keanehan-keanehan yang kalian mungkin nggak akan temui di dalam kolam renang gitu. Karena kolam renang kan memang biasanya nggak terlalu dalam. Baik, saya akan membahasnya semuanya. Tapi mungkin kalian akan kesal ya, beberapa orang itu biasanya ada yang ngomel-ngomel. Kenapa kok banyak kali ngomong gitu. Nah, video ini mungkin akan panjang. Nanti kalau kalian nggak ingin dengerin omongan saya semua, ini saya tuliskan di sini ya. Di menit keberapa ini saya bahas. Silakan kalian langsung lompat saja. Tapi biasanya kalau kalian lompat langsung ke situ, kalian mungkin tahu nanti cara mengatasi misalkan terjadi kalian mengalami masalah. Tapi kalau kalian nggak tahu ilmunya, kalian nanti ya terbatas, kalian hanya tahu sedikit aja. Setelah itu kalau ada masalah lain lagi, mungkin kalian bertanya-tanya lagi. Jadi saya anjurkan tetap kalian dengerin aja mulai awal sampai akhir. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu kenapa kita kalau menyelam di laut, itu badan kita itu cenderung mau terangkat aja gitu ya. Oke, saya terangkan. Yang pertama, berat jenis air laut itu lebih tinggi dibandingkan berat jenis air tawar, karena air laut mengandung garam ya, sehingga kalau berat jenisnya dia lebih tinggi maka dia akan mengangkat tubuh kita lebih kuat dibandingkan dengan air tawar. Nah itu. Kemudian yang kedua, orang yang gemuk ya, banyak mengandung lemak, itu biasanya juga akan lebih terangkat ya. Kenapa? Karena lemak itu berat jenisnya lebih rendah dibandingkan otot, sehingga kalau kalian banyak lemak maka badan kalian berat jenisnya itu lebih rendah sehingga lebih mudah terangkat. Kemudian penyebab ketiga adalah di dalam paru-paru kalian itu masih banyak mengandung udara. Nah, udara ini kalian pasti tahu ya, berat jenis udara kan sangat kecil, sehingga semakin banyak udara di dalam dada kalian maka kalian akan lebih cenderung terangkat di dalam air itu. Oke, salah satu kuncinya yaitu perbedaan menyelam di air laut dan di kolam renang itu. Kalau di kolam renang biasanya orang kan nggak niat-niat banget mau menyelam, biasanya iseng-iseng aja. Tapi kalau di laut orang memang mau menyelam gitu ya. Ini dalam hal ini kita ngomongin free diving atau menyelam bebas. Nah, kalau kalian menyelam bebas di laut itu saya sarankan, dan memang seharusnya kalian itu sebelum menyelam kalian harus ambil napas sebanyak-banyaknya, ambil napas sebanyak-banyaknya, lalu kalian simpan di dada, lalu kalian menyelam gitu. Nah, masalahnya apa? Ketika kalian mengisi dada kalian dengan udara sepenuh mungkin, maka pelampung kalian yaitu dada paru-paru yang berisi angin tadi itu, berisi udara, membuat kalian itu lebih cenderung terangkat itu. Nah, ini sangat kontradiktif ya. Kalian pengen nyelam, tapi kalian harus mengisi paru-paru dengan penuh dengan udara. Nah, agar kalian tetap bisa menyelam dengan kondisi paru-paru penuh, maka kalian membutuhkan alat yang dinamakan weight belt, bahasa Inggrisnya ya. Dalam bahasa Indonesia ya kita bilang aja sabuk pemberat gitu ya. Nah, cara pemakaiannya kira-kira seperti ini. Ini kalau orang gitu ya, ya biasa sabuk aja ya, sabuk. Nanti sabuk ini dia itu memang didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa dipasangin pemberat.
Nah, ini kalian bisa membelinya di toko-toko alat selam. Biasanya mereka menjual sabuk pemberat ini. Biasanya satu pemberat ini beratnya 1 kilogram. Jadi kalau orang kurus misalkan ya, itu biasanya pakai 1 atau 2 pemberat udah cukup. Tapi saya pernah punya teman itu yang gemuk ya. Dia sampai pakai 10 pemberat gitu. Oke. Jadi pemberat ini tadi itu apa? Untuk mengkompensasi agar orang ini bisa tenggelam. Kenapa? Karena tadinya di paru-paru dia itu, ya ini paru-parunya dia, ini penuh terisi dengan udara. Ini melampungkan badan dia, yang ini menenggelamkan badan dia. Jadi harus dipakai seseimbang mungkin ya, sehingga dia bisa dengan mudah turun gitu. Oke, ini masalah yang pertama tadi sudah terjawab ya. Baik, pertanyaan yang kedua tadi adalah bagaimana mengatasi telinga yang sakit ketika menyelam. Oke, jadi sebelumnya saya terangkan dulu mengapa telinga sakit, terus bagaimana, yang kedua bagaimana cara mengatasinya. Oke, gini, telinga kita itu terasa sakit karena ada tekanan dari luar. Ya, jadi untuk kalian ketahui bahwa semakin dalam kalian menyelam ke dalam air, mau air laut ataupun air kolam, semakin dalam maka tekanan yang kalian terima ya dari air itu akan semakin besar ya. Oke, logikanya seperti ini. Kalian lihat sekarang ya, kenapa kok sampai telinganya sakit. Telinga kita itu kan berlubang. Anggaplah lubangnya seperti ini ya. Terus di dalam itu ada gendang telinga. Jadi menutupi lubang kita yang di dalam ya, gendang telinga. Nah, ketika kalian menyelam, itu tekanan air dari air laut maupun air kolam itu kan menekan ke lubang ini. Sehingga gendang telinga kalian itu terdorong masuk ke sana sehingga kalian merasa kesakitan. Nah, kalau kalian merasa kesakitan, ada 2 hal yang kalian bisa pilih. Yang pertama, kalian naik kembali ke permukaan air. Yang kedua, kalian bisa melakukan apa yang dinamakan equalizing. Nah, bagaimana cara melakukan equalizing? Caranya begini. Sebetulnya yang mungkin kalian belum ketahui ya, lubang telinga ini itu berhubungan dengan rongga hidung dan rongga mulut sebetulnya. Jadi di sini itu ada saluran yang dinamakan eustasia. Nah, yang saya gambarkan di sini ini ya, yang di area saya arsir merah ini adalah sebetulnya jalan napas ya. Jadi kalian tuh kan kalau napas lewat hidung, tapi kalian juga bisa napas lewat mulut. Karena apa? Hidung dan mulut itu kedua-duanya terhubung ke paru-paru juga ya. Ini pada akhirnya nanti ke paru-paru ya. Oke, yang orang mungkin belum paham itu ternyata lubang di telinga ini terhubung juga dengan rongga napas kita. Tapi di sini itu salurannya itu senantiasa tertutup ya. Biasanya tertutup, kebanyakan orang itu tertutup. Tertutupnya apa? Dia itu seperti apa ya? Kayak selang tapi tergencet oleh dinding-dinding otot-otot sekitar saluran ini. Salurannya kecil gitu. Tertutupnya itu karena terhimpit aja. Nah, ketika kalian tadi merasa kena tekanan air dari sini, yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi ini, tadi saya bilang adalah equalizing ya. Equalizing itu artinya kalian menyamakan tekanan dari luar sini dengan tekanan yang dari dalam sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya
kalian tutup hidung kalian ya, pencet pakai tangan gini boleh, terus tutup mulut. Kalau mulut nggak usah dipencet ya, kalian tutup aja sendiri. Terus hembuskan udara ke sana, hembuskan ya. Kalau mulut tertutup, hidung tertutup, maka udara akan mencari celah ya. Jadi celah yang sempit ini tadi pun akan didorong oleh tekanan udara dari dalam, sehingga ruangan di sini itu terisi udara dari paru-paru kalian tadi. Nah, teknik ini, equalizing ini biasanya berguna juga bagi kalian kalau naik pesawat terus turun ya. Biasanya itu kalian dikasih permen agar saluran eustasia ini berkontraksi ya, sehingga terbuka sedikit itu. Tapi beberapa orang itu sangat susah untuk membuka saluran eustasia ini. Sehingga yang kalian lakukan adalah pencet hidung, tutup mulut, hembuskan napas ya, hembuskan. Maka tekanan yang ada di rongga ini akan mendorong kembali agar gendang telinga ini nggak terdorong dari luar lagi. Jadi tekanan dari sini dan dari sini sama. Jadi sama, dalam bahasa Inggris disebut equal ya. Makanya proses penyamaan tekanan ini disebut equalizing. Oke, itu caranya. Selanjutnya kita akan bahas equalizing pertanyaan itu ketiga. Mungkin ketika kalian menyelam, kalian perlu melakukannya hingga beberapa kali. Misalkan setiap 2 meter atau setiap 1 meter turun, kalian harus menghembuskan napas atau melakukan equalizing tadi. Gitu. Tapi beberapa orang ya mungkin dia tiap 3 meter gitu ya. Ya terserah, masing-masing orang kan punya ketahanan yang berbeda terhadap rasa sakit itu. Yang penting jangan kalian tahan-tahan terus rasa sakit itu ya. Ingat tadi awal ya, ada 2 pilihan. Kalian kembali naik ke atas kalau kupingnya sakit. Yang kedua, kalau kalian mampu lakukan equalizing. Nah, kalau kalian misalkan menyelam di kedalaman 10 meter ya, saya anjurkan sesering mungkin lah equalizing, kan gratis juga. Cuman memang butuh tenaga ya gitu. Jadi kalau 10 meter ya saya anjurkan 5 kali ya, tiap turun 2 meter equalizing, turun lagi 2 meter itu terus. Nah kemudian yang sering jadi masalah adalah gini, ketika kita menyelam itu mungkin kepala kita itu turun ini. Nah saya sendiri, ini pengalaman pribadi ya, untuk melakukan equalizing saya itu harus menegakkan badan gitu. Maksudnya kepala saya di atas, kaki saya di bawah. Nah, saya baru bisa melakukan equalizing. Nah, saya sendiri berhenti dari menyelam bebas itu karena setelah beberapa kali saya mencoba dengan posisi kepala saya di bawah, dibalik gitu ya, kepala saya di bawah, kaki di atas. Itu saya tidak bisa melakukan equalizing. Jadi kenapa? Karena apa? Ketika kepala kita dibalik ya, kepala kita di bawah, maka tekanan darah itu kan berkumpul ke kepala, sehingga otot-otot ini pun jadi lebih tegang gitu. Karena ototnya tegang, maka pembukaan dari saluran eustasia ini menjadi sulit gitu. Itu yang saya alami, sehingga saya sendiri udah males ya untuk nyelam-nyelam freediving. Ya kalau menyelam paling ya kedalaman kayak 3 meter, 4 meter masih bisa saya tahan ya. Tapi kalau udah 6 meter udah kesakitan gitu. Nah kemudian pertanyaan ketiga tadi adalah tentang kenapa bola matanya ketika dia menyelam di kedalaman 3 meter ya, bola matanya itu terasa kayak ketarik mau keluar gitu. Nah ini apakah kena sihir atau apa? Jadi gini ya kawan-kawan. Ketika kalian menyelam itu ada kacamata renang itu yang khusus, maksud saya kacamata selam ya. Terus kacamata selam itu seperti ini, nah gitu ya. Kalau untuk renang seperti ini. Nah bedanya apa? Kalau renang yang ditutupin hanya mata seperti ini. Kalau menyelam yang ditutupin mata dan hidung, lihat. Nah, mungkin sekilas ada orang yang nggak tahu ya, apa gunanya ini hidung kok ditutup kalau menyelam. Disinilah nanti gunanya. Oke, saya jelaskan ya sekarang ya. Sekarang,
Ya, kenapa menyelam nggak pakai kacamata renang biasa aja gitu. Lihat. Anggap ini wajah orang ya. Kita pakaiin dia kacamata renang misalkan. Ini tertutup ya matanya, ada dikurung pakai apa namanya? Pakai kacamata, buka di sini ya. Seperti itu. Nah, kacamata renang ini itu kan dia sininya tersekat ya. Jadi air nggak masuk ke dalam gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kalian menyelam ke kedalaman gitu sampai 3 meter atau 4 meter? Yang terjadi adalah kalian memasuki wilayah tekanan air ya, yang lebih tinggi dibandingkan tekanan air di permukaan. Gambarannya seperti ini. Ini permukaan air misalkan ya. Terus ini ada orang ya berenang di sini misalkan, atau snorkeling misalkan dia pakai sepatu katak. Nah, tekanan di sini itu hampir sama dengan tekanan udara di luar, yaitu tekanannya sebesar 1 atmosfer. Gitu. Nah, kalau kalian menyelam ke kedalaman misalkan 10 meter ya. 10 meter. Maka tekanan di sini menjadi 2 atmosfer. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, apa yang terjadi kalau kalian menyelam dari kedalaman dari tekanan yang 1 atmosfer ke tekanan 2 atmosfer? Yang terjadi adalah semua rongga-rongga udara ya, termasuk paru-paru kalian, kemudian ada rongga di kacamata kalian ya. Rongga-rongga udara ini akan tertekan menjadi kira-kira setengah dari yang ketika kalian di permukaan ya. Contohnya begini, misalkan paru-paru kalian penuh, isi penuh ya, isi penuh 2 liter, 1 liter kiri, 1 liter kanan misalkan. Terus ketika kalian menyelam sampai di sini ya, di sini paru-paru kalian akan mengecil jadi setengahnya. Misalkan tadi di sini itu 2 liter ya, di sini tinggal 1 liter gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kalian ingat-ingat dulu waktu kalian SMP ya, pernah belajar tentang sifat-sifat gas ideal gitu ya. Itu dulu kayak gini, P1 sama dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 itu. Nah, misalkan tadi P1 nya 1 atmosfer ya, 1 ini kalikan volumenya pertama berapa, 2 liter ya kan. Kemudian di sini P2 nya berapa, 2 atmosfer ya, P2 nya 2. Nah, V2 nya berapa? Kalau tadinya P1 kali V1 kan 1 kali 2 hasilnya 2. Maka di sini hasilnya juga harus 2 kan. 2 kali berapa biar sama hasilnya dengan ini? Maka dia 1. Lihat. Ketika kalian menyelam dari tekanan 1 atmosfer ke 2 atmosfer, lihat ya, dari tekanan 1 atmosfer ke 2 atmosfer, maka volume paru-paru kalian yang tadinya 2 liter, ya lihat 2 liter akan menjadi 1 liter di sini. Nah, gitu. Paham ya sampai sini? Nah, itu baru di paru-paru kalian. Ternyata kalian juga punya rongga udara di kacamata ini, ya. Sehingga apa? Rongga udara di kacamata renang kalian tadi ketika kalian pakai menyelam sana, volumenya tinggal setengah. Nah, kacamata apakah bisa menyusut masalahnya gitu ya. Ini tadi misalkan ya, isinya kacamata kalian ini tadinya di sini anggaplah
200 mililiter ya. Maka ketika di sini itu dia akan menyusut menjadi 100 mililiter. Nah, untuk menyusut itu, lihat nih. Ini kan kaku nih. Kalau mau menyusut, gimana caranya? Nggak ada pilihan lain ya, mata kalian akan tersedot udara yang di sini. Karena udaranya itu menyusut sehingga mata kalian kesedot gitu. Karena untuk menyedot ini nggak mungkin, ini kan keras, kaku gitu ya. Ya, mata kalian tuh lunak sehingga kesedot itu. Makanya sakit mata kalian. Emang benar pertanyaan itu bahwa matanya dia terasa kayak ketarik bola matanya. Memang itu yang terjadi. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Lalu kalian sekarang udah tahu permasalahannya. Nah, sekarang kita pakaiin teman kita ini dengan kacamata selam ya. Ini kacamata selam. Kita copot kacamata renangnya. Oke, sekarang kita pakaiin kacamata selam. Kacamata selam itu menutupin dari mata hingga ke hidung. Ya. Nah, ini hidungnya juga ditutup. Nah, sekarang perhatikan ya. Anggaplah tadinya ini ketika dia di permukaan ya. Itu kan 400 mililiter ya. Anggaplah ini volumenya 400 mililiter. 400 mililiter itu sama dengan 0,4 liter ya. Matematika aja. Oke, ketika kalian menyelam dari tekanan 1 atmosfer ya, turun 10 meter menjadi tekanannya 2 atmosfer, maka apa yang terjadi di 400 mililiter ini? Kalian mungkin mikir, oh ya nanti akan menjadi 200 mililiter ya. Karena seperti saya bilang tadi, menjadi setengahnya gitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sama saja tadi ya. Muka kalian akan kesedot, ya, hidung kesedot, mata kesedot gitu. Tapi bisa diatasi. Caranya gimana? Ini kan ada lubang hidung nih, lubang hidung. Lubang hidung ini nanti terhubung ke paru-paru gitu ya. Ke mulut juga, ke paru-paru seperti itu. Nah, ketika kalian merasa matanya sudah kayak kesedot ya, hidungnya juga, kayak mukanya udah mulai bola matanya terasa kesedot, maka kalian isilah rongga hidung kalian ini ya, isi dengan udara dari paru-paru. Ingat, paru-paru tadi kalian masih punya 1 liter kan, jadi kalian sumbangkan 200 mililiter ya ke sini, agar ya kalian tambahkan ini 200 mililiter ya, ini tadi ya. Kalian masukkan udaranya ke sini. Nah, sehingga di sini volumenya tetap 400. Karena apa? Tadinya yang volume aslinya menyusut tinggal 200, ditambah dari paru-paru 200, sehingga menjadi 400 kembali. Sehingga mata kalian nggak kesedot lagi gitu. Itu caranya. Nah, itulah kenapa kalian untuk menyelam itu perlu memakai yang model begini. Karena apa? Kalian bisa menambahkan udara dari hidung ke kacamata sehingga mata kalian nggak sakit gitu. Jadi tadi setelah 200 ini ditambah sini 200 lagi, sehingga dia menjadi berapa? Ini tambah ini menjadi 400 lagi. Sama ya, jadi tetap 400. Nah, kemudian akibatnya apa sih? Ya ini nggak ada akibat buruk ya. Ketika kalian kembali naik ke atas, ini yang tadinya 400, dia akan ngembang menjadi 800. Nah, kalau ngembang nggak ada masalah.
Kalau ngembang kan ini kan karet, udara akan dengan mudah keluar sendiri, blub 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 blub, blub gitu ya. Sama di sini nanti ketika kalian dari kedalaman sini naik sini, udara akan keluar sendiri, bocor lewat samping-samping sini gitu. Nggak masalah. Oke, kemudian dari sini kalian sudah tahu ya jawabannya kenapa kacamata selam ini beda. Ini biasanya sih untuk menyelam ini biasanya nggak disebut dengan istilah kacamata, tapi disebutnya topeng ya, mask, diving mask, topeng selam. Kenapa kalian? Karena menutupin hampir seluruh muka. Beda sama kacamata ya, kacamata cuma mata gitu. Ini tadi topeng gitu. Nah, kemudian kalian mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang diving mask ini. Kenapa sih kok ada yang macam-macam? Karena kalian kalau baca-baca mungkin pernah dengar istilah low volume diving mask gitu ya. Ini saya punya satu gitu. Masalahnya kacanya hilang satu. Ini bolong. Ini hilang waktu saya menyelam di laut. Saya nggak sengaja. Ini modelnya memang model kayak assembly gitu ya. Mungkin kepegang gini, kedorong waktu naik di atas ya, waktu lagi masang-masang ini tiba-tiba bolong, hilang gitu. Sedangkan yang model gini biasanya udah dicor kayak dilem gitu, nggak bisa copot lagi. Ini model assembly, bisa dicopot, dipasang kembali. Nah, ada yang istilahnya itu low volume mask gitu. Biasanya low volume mask ini lebih nyaman dipakai untuk free diving atau menyelam bebas seperti yang tadi kita bahas. Kenapa lebih nyaman? Perhatikan ya. Apa sih low volume mask itu? Kalian perhatikan dari sekilas ya. Ini saya jajarkan nih dari atas. Ini kalau dari atas kayak gini. Yang kalian perhatikan ya. Perbedaannya adalah yang ini lebih nempel ke muka. Nah, lebih nempel, jadi jarak ke mata itu pun sedikit, paling hanya 1 cm atau kurang. Sedangkan ini agak jauh ini. Ya, lihat nongolnya sampai mungkin bisa sampai 3 cm gitu. Oke, kenapa harus low volume mask? Kenapa lebih enak pakai low volume mask? Kembali lagi ke sini tadi ya. Misalkan ini tadi kalian udah tahu ya. Ini tadinya 400 ml volumenya, kemudian ketika kita menyelam sisanya 200, sehingga kita harus memompakan udara dari paru-paru kita sebanyak 200 gitu ya. Nah, sekarang kalau low volume mask itu kayak gini. Jadi dia itu karena bentuknya udah hampir nempel ke mata, dia kayak gini ya. Ya, ini ada penutup hidungnya juga sama. Jadi dia hampir nempel ya, sehingga volume udaranya itu sedikit sekali yang tersisa di antara mata ke kacanya ini. Sehingga nanti jadinya nggak 400 lagi, anggaplah setengahnya ya, tinggal 200 misalkan. Jadi awalnya itu aja udah 200 gitu. Sehingga apa? Kalau awalnya aja 200, maka ketika kita pakai menyelam di sini, anggaplah dia sisa setengahnya ya tadi ya. Sisanya adalah 100 ml. Nah, untuk mempertahankan agar bola mata kita tadi nggak ketarik, maka kita tadi perlu apa? Memompakan udara dari sini ya. Dari paru-paru ya. Nah, karena awalnya 200, maka untuk mengembalikan kenyamanan mata kita hanya perlu menambahkan berapa? Spidolnya habis ya, saya ganti biru aja. Kita hanya perlu menambahkan berapa? 100 ml saja. Gitu. Nah, apa bedanya sama yang tadi? Yang tadi kan kita harus mompain 200 gitu ya. Yang ini 100 sudah cukup. Nah, ini kenapa penting bagi penyelam? Kalau dia menyelamnya sampai kedalaman 20 meter ya, maka nanti tekanan yang dia alami
mungkin menjadi kayak tadinya 100 ml gitu ya. Kalau dia dalam lagi mungkin dia sisa 60 ml lagi gitu. Sehingga kalau dia sisa 60, nanti untuk menjadikan 200 dia harus memompan sini 100 berapa? 140 gitu kan. Dia butuh udara banyak gitu loh untuk mengisi di sini. Padahal paru-parunya dia pun makin mengecil gitu. Sehingga apa? Kalau dia pakai emas yang tadi volumenya besar, maka paru-parunya lama-lama nggak akan cukup untuk mengisi udara di diving mask tadi. Makanya orang memilih yang volume rendah gitu agar paru-parunya cukup ya, cukup bekal gitu ya, cukup modal nanti untuk mengisi ruangan di celah antara mata dan kacamatanya itu. Mudah-mudahan jelas ya. Mungkin agak membingungkan. Kalau kalian bingung, kalian tanya lagi, nanti saya perjelas lagi. Nah itu mudah-mudahan pertanyaan kalian terjawab yang selama ini bertanya-tanya bagaimana tentang menyelam gitu. Nah kalau kalian ingin membahas lebih jauh tentang menyelam, kalian tuliskan di kolom komentar ya. Saya bisa membahasnya lebih detail lagi tentang bagaimana cara nanti agar menyelam bisa lebih lama dan lebih nyaman gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.